Bab 441. Kecerdikan dan penghancuran bersama, 2. Dengan Peng, Andromalius diusir dengan keras. Saat dia ditembak, berlumuran darah, orang bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak di tubuhnya. Mengingat identitasnya sebagai Dewa Iblis Ular Iblis, Andromalius sangat lentur dan tangguh. Dengan tingkat ekstrim yang dicapai oleh energi spiritual eksternalnya, dia mampu melawan sebagian besar kekuatan dalam serangan itu. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa dia sudah terluka, dan tidak dalam kondisi transformasi Dewa Iblis. Bagaimana mungkin binatang ajaib dari peringkat 10 bisa ditangani dengan mudah? Perubahan memang terjadi terlalu cepat. Seperti kata pepatah, bahwa kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Meskipun Raja Hutan Boa sudah terluka parah, dipenuhi dengan kebencian pahit terhadap Andromalius. Dia akhirnya menyembunyikan sedikit kekuatan vitalnya, dan bahkan memutuskan hubungannya dengan pil internalnya hanya untuk menipu Andromalius, dan akhirnya melancarkan serangan fatal padanya. Setelah ini selesai, jiwanya akhirnya pergi ke sisi lain, dan yang mengherankan, tubuh besarnya masih belum tenggelam ke dalam rawa. Sama seperti Andromalius tidak mengharapkan itu, Long Hao Chen yang mengamati juga tidak mengharapkan itu. Dia awalnya bersiap untuk bergerak, tetapi setelah melihat adegan itu, dia berhenti di jalurnya, sudah mulai merencanakan gerakan selanjutnya. Kedua rubah licik ini masih saling menghancurkan. Untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri, ini adalah hasil yang terbaik. Dalam waktu singkat, Long Hao Chen sudah mengambil keputusan, mengisyaratkan penjaga suci ke-10 di dekatnya yang berubah menjadi cahaya hijau, dan tidak mengejar ular iblis Andromalius yang terluka parah, tetapi bergegas ke gua itu, yang bagian dalamnya sedikit berkedip. Ini dilakukan demi mengamankan jalan. Long Hao Chen sekarang akan membuang Andromalius dengan cara yang sama dia membuang Raja Boa Hutan. Andromalius akhirnya terjebak dalam pertarungan terakhir Raja Boa Hutan. Ketukan ini mengirimnya beberapa ratus meter jauhnya, dengan darah mengalir terus-menerus dari mulutnya. Salah satu sayapnya putus, dan darah merah tua menyebar ke seluruh tubuhnya, menimbulkan pemandangan yang mengerikan. Namun, pada akhirnya dia masih seorang dewa iblis, yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri pada saat dia diserang. Untungnya baginya, serangan terakhir Raja Boa Hutan bukan dari pil internal, jadi meskipun itu menimbulkan luka parah, itu tidak fatal. Ketukan jauh terjadi pada tanaman merambat di atas rawa-rawa, disertai rasa sakit yang parah, yang hampir membuatnya pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Boa Hutan akan berkomplot melawannya bahkan setelah kematiannya. Dan pil internalnya terlempar jauh selama serangan hebat ini, dan terpental kembali setelah bertabrakan dengan pohon anggur, sebelum jatuh di sisi lain rawa. Sama seperti tubuh Raja Hutan Boa, pil internalnya tidak tenggelam di dalam rawa, tetapi mengeluarkan cahaya hijau gelap yang samar-samar terlihat. Pada saat tubuhnya menderita sakit yang luar biasa dan tak tertahankan, Andromalius melihat kepala bercahaya hijau menuju gua. Kecepatannya tidak terlalu cepat, jadi pada saat dia menyadarinya, jaraknya masih sekitar 5 meter dari gua. Andromalius menjerit marah. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas siapa musuh itu, tapi tubuhnya terangkat lagi, dan melompat menuju gua dengan kekuatan penuh. Karena lampu hijau itu kecil, itu jelas bukan boa hutan. Tapi tidak peduli siapa itu, melihatnya keluar pada waktu yang tepat hanya memperburuk kemarahan Dewa Iblis Ular Iblis. Namun, teriakan kemarahan dari Andromalius itu tidak ditujukan untuk melampiaskan amarahnya, melainkan memanggil anggota klannya. Ini bukan karena kepengecutan, tapi karena kehati-hatian. Saat ini dia terluka parah, dan tentu saja tidak bisa lengah. Meskipun dia tidak merasakan ancaman dari fluktuasi hijau energi spiritual itu, dia masih segera memanggil mereka. Banyak darah merah tua yang keluar dari tubuhnya. Pada saat dia menuju ke gua, dia masih ragu. Sementara itu, pancaran cahaya mengikuti sosok hijau dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus ke dalam gua dan menarik dalam perjalanannya pil internal Raja Boa Hutan dengan pancaran cahaya putih, menyebabkan Andromalius tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Melihat targetnya dirampok oleh orang luar, bagaimana bisa Dewa Iblis Ular Iblis bertahan? Dengan teriakan amarah, dia segera mengejar sosok yang masuk ke dalam gua. Di saat yang sama Andromalius memasuki gua, beberapa sosok muncul dari kabut tebal. Ular iblis jelas berada dalam situasi yang sulit, dari penyergapan boas hutan dan serangan Long Hao Chen, jumlah mereka anjlok. Mendengar pemanggilan Dewa Iblis Ular Iblis, mereka bergegas ke sana, tepat pada saat melihat punggung Andromalius yang sedang menghilang ke dalam gua. Sekelompok ular iblis bergegas mengikutinya, tetapi kali ini, sosok emas lain dengan erat mengejar mereka, memasuki gua. Dengan cahaya ungu, monster besar muncul di pintu masuk gua, benar-benar memblokirnya. Cahaya bumi yang kuning menyebar tanpa suara di bawah ular iblis, meliputi jarak yang luas.
Pada saat itu, ular iblis yang lelah merasakan ekor mereka tenggelam ke tanah, mulai tenggelam ke rawa-rawa, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Padahal, kesadaran ini masih datang terlambat. Pada saat mereka mulai berjuang, rawa-rawa yang menangkap ekor mereka sudah mengeras, beralih dari kondisi sebelumnya yang lembut dan kenyal menjadi kondisi sulit yang tiada taraf. Samar-samar permukaannya seperti mengeluarkan kilap permata, mengeluarkan rasa dingin yang pekat, yang menyebabkan mereka mati rasa. Dua sosok tanpa suara muncul dari kejauhan. Mereka dibalut mantel besar, dan dari mereka menyebar cahaya dengan warna berbeda. Satu berwarna kuning, dan satu lagi biru, simbol dari ahli bumi pengawal suci ke-9 dan pengawal suci ke-11 ahli es. Pengawal suci ke-11 sengaja menempatkan dirinya sedikit di belakang pengawal suci ke-9. Dari sini orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah penjaga suci, posisi mereka masih berbeda. Penjaga suci ke-9 menggabungkan teknik gravitasi dengan kondensasi bumi ke batu, dan penjaga suci ke-11 menggunakan wilayah es, membentuk mantra elemen es dan bumi ganda. Mantra ini bisa dikatakan terbentuk dari perpaduan antara tiga mantra langkah ke-7, membuat kekuatannya sebesar yang bisa dibayangkan. Pertunjukan ini juga mencerminkan jarak antara penjaga suci ke-9 dan ke-11. Keduanya pada langkah ke-7, tetapi dalam interval waktu yang sama, pengawal suci ke-11 berhasil menggunakan hanya satu mantra dari langkah ke-7, sedangkan pengawal suci ke-9 berhasil menggunakan dua mantra. Ini sesuai dengan kekuatan di puncak langkah ke-7. Di antara semua pembantu Long Hao Chen, pengawal suci ke-9 tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Pada saat mereka berada di Menara Keabadian, penyergapan Kair dan pengawal suci ke-9 yang meremehkan mereka membantu dalam kemenangan mereka dalam satu gerakan, tetapi dalam hal kekuatan, bahkan Long Hao Chen dengan Hao tidak akan selalu menang melawan yang satu ini. Terhadap ketiga mantra kuat ini di langkah ke-7, ular iblis biasa di langkah ke-5 atau ke-6 berakhir di penjara tanpa jalan keluar. Tanah rawa yang gembur adalah satu hal, tetapi bagaimana jika membeku dan kemudian berubah menjadi batu? Berjuang untuk itu tidaklah mudah. Ini hanya mungkin dengan menghancurkan batu, tapi bagaimana itu bisa dilakukan tanpa melukai diri sendiri? Selain itu, mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan batu tersebut, karena telah membeku dan bagian yang membeku berubah menjadi batu. Bebas dari itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Bagi ular, hawa dingin adalah salah satu predator yang paling ditakuti. Saat mencapai musim dingin, ular akan hibernasi, karena mereka tidak dapat menghasilkan cukup panas dari tubuh mereka untuk melawan dingin. Dalam situasi yang sangat dingin ini, ular-ular iblis ini gemetar dan kekuatannya sangat jatuh. Kemudian diikuti waktu pertunjukan kedua penjaga suci. Sebuah batu yang sangat besar diekstraksi dari tanah dan dengan berani dilemparkan ke ular iblis, kemudian badai es dan salju menyusul. Dalam pertempuran kerumunan, kekuatan membunuh para penyihir tidak diragukan lagi cukup menakutkan. Selain itu, di sisi lain, yang menjaga pintu masuk gua, adalah pembangkit tenaga listrik besar, Hao. Setelah Hao memblokir pintu masuk gua, 5 kepalanya yang besar mengeluarkan mantra yang kuat seperti 5 meriam ajaib besar. Babak pertama datang sebagai serangan mendadak, dan kemudian diikuti mantra dari berbagai elemen. Kontrolnya atas setiap atribut berbeda jelas bukan tandingan kedua penjaga suci itu. Tapi dia memiliki pemahaman atas 5 elemen berbeda. Ketika 5 elemen digunakan pada waktu yang berbeda, kekuatan mereka secara alami juga akan bervariasi. Misalnya, pada saat ini, Little Green, Little Blue, dan Little Light sebagian besar fokus pada pertempuran, sementara Little Flame sepenuhnya meninggalkan serangan untuk tetap berjaga-jaga dan mengawasi sekitarnya. Sedangkan Little Purple fokus menyerap gas beracun kental di udara. Dapat dikatakan bahwa itu seolah-olah 7 penyihir dari langkah ke-7 sedang menghadapi ular iblis yang terluka parah ini. Pada saat yang sama, ketika ular iblis ini terkena mantra ini, banyak sosok hijau besar mulai berkeliaran dari hutan. Dengan kematian Raja Boa Hutan, tak diragukan lagi, ular iblis menjadi musuh bebuyutan para boas hutan. Boa hutan yang besar ini semuanya penuh dengan memar, tetapi masih kembali untuk membunuh mereka. Mengandalkan ukuran mereka yang sangat besar untuk menahan hawa dingin, mereka memaksakan diri. Menantang mantra mengerikan, mereka hampir meluncurkan serangan bunuh diri terhadap ular iblis ini. Forest boas sedikit jumlahnya, tetapi toleransi sihir mereka jauh melebihi iblis ular. Pada saat boa hutan ini muncul, mereka pasti akan membawa tragedi bagi ular iblis. Situasi di luar sudah dalam genggaman, tapi bagaimana dengan di dalam? Tanpa ragu, orang yang datang pertama kali ke dalam gua, dan menarik dewa iblis ular iblis Andromalius secara alami adalah pengawal suci ke-11. Pada saat itu karena Long Hao Chen memberinya perintah untuk memperlambat dengan sengaja sehingga kecepatan terbangnya lambat, sehingga Andromalius akan melihatnya masuk.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil umpan? Sejak Andromalius dan Forest Boa King saling menghancurkan, situasi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Long Hao Chen. Ini adalah kesempatan emas. Namun, dia adalah saksi dari kelicikan dari dua pembangkit tenaga listrik besar, jadi meskipun dia memiliki keyakinan dalam situasi ini, dia tetap berhati-hati saat melaksanakan rencananya melawan Andromalius. Seperti yang mereka lihat di konfrontasi sebelumnya, gua ini sangat penting. Meskipun dia tidak tahu tentang harta karun di dalamnya, mengingat bagaimana Raja Hutan Boa menghargainya, bagaimana mungkin itu kurang? Bahkan jika Andromalius masih ragu-ragu, sosok emas pertama yang meraih pil internal Forest Boa King, dia harus mengikutinya. Bahkan jika dia sadar bahwa ini adalah jebakan, dia harus memaksa dirinya untuk memasuki gua ini. Sebenarnya, sosok emas itu Yating, yang menggunakan kemampuan tarik kompor spiritual suci. Bab 442. Craftiness dan Mutual Destruction, 3. Setelah memasuki gua, Andromalius melihat cahaya di sekitarnya meredup, namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam gua terdapat cahaya yang samar-samar terlihat. Tapi asal-muasal cahaya ini bukanlah masalah yang saat ini mengganggu pikiran Andromalius. Dia ingin mengambil pil internal Raja Boa Hutan kembali. Dia menderita luka parah, sampai-sampai tanpa pil internal ini, apalagi meningkatkan kekuatan, bahkan pulih sepenuhnya tidak mungkin baginya. Inilah alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain ditipu oleh Forest Boa King untuk serangan terakhirnya. Sebelum memasuki kedalaman gua, kedua sosok itu berhenti. Pada saat Andromalius melihat bahwa sosok hijau ini sebenarnya adalah kerangka dengan api di matanya, dia hanya bisa terkejut. Di samping kerangka hijau ada Yating, bersinar dalam cahaya terang. Menyebutnya, sepertinya merupakan kebetulan bahwa Yating dan pengawal suci ke-11 memiliki 6 sayap di punggung mereka. Saat berdiri bersama, mereka mengeluarkan perasaan ingin membuat pasangan yang cocok. Namun, aura yang mengelilingi tubuh mereka tidak terlalu kuat, yang membuat Andromalius rileks. Dengan sekali pandang, dia menemukan pil internal di tangan Yating. Mengembalikannya, mayatmu kemudian akan dibiarkan utuh. Andromalius menjerit marah karena darah merah tua terus menetes dari punggungnya. Yating mencibir, mengangkat tangannya, dia mengarahkan seberkas cahaya putih ke Andromalius. Dia berusaha untuk memblokir, tapi cahaya putih lembut itu tidak memiliki kegunaan untuk menyerang, dan karenanya tidak dapat diblokir dengan cara ini. Dewa Iblis Ular Iblis hanya merasa seolah-olah dia terikat oleh sesuatu, dan tanpa sadar berbalik, menemukan dua sosok emas berdiri di sana. Sementara itu, pantat besar Haoi membuat pintu masuk tertutup rapat. Dari segi ukuran, Andromalius jauh lebih kecil dari Haoi tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Meski berukuran lebih dari 5 meter, ia tetap bisa bergerak tanpa halangan di gua yang berdiameter 3 meter ini. Tapi Hao yang sangat besar tidak bisa masuk, jadi memblokir pintu masuk jelas merupakan tugas terbaik baginya. Alasan mengapa Long Hao Chen menarik Dewa Iblis Ular Iblis ke dalam gua untuk bergerak melawannya sangat sederhana. Itu untuk menjauhkan Andromalius dari pilar Dewa Iblisnya. Long Hao Chen dengan jelas melihat amplifikasi yang dapat diberikan oleh pilar Dewa Iblis untuk Dewa Iblis. Utilitasnya yang besar memungkinkan Andromalius yang masih di langkah ke-8 untuk membunuh Raja Boa Hutan dari langkah ke-9. Dari sini, orang bisa membayangkan teror amplifikasi ini. Meskipun Long Hao Chen menebak bahwa Iblis Ular Iblis sudah menghabiskan kemampuannya, dia tidak berani bertaruh, dia juga tidak mampu. Untuk alasan ini, dia menarik Andromalius ke sini dengan sangat hati-hati, agar dia tidak mendekati pilarnya. Meskipun jaraknya tidak bisa dianggap terlalu jauh, ini masih jauh lebih baik daripada melawannya di samping pilar Dewa Iblisnya. Andromalius melihat melalui rencana Long Hao Chen dalam satu pandangan, mencapai kesimpulannya sendiri. Pemuda manusia yang mengenakan baju besi ini tampaknya hanya pada langkah ke-7 dari kultivasi dalam indera Andromalius, tetapi untuk beberapa alasan, pertama kali dia melihat Long Hao Chen dia merasa seolah-olah hatinya mengalami rasa sakit yang luar biasa, tanda firasat yang tidak menyenangkan. Telah jatuh dalam bahaya karena mengejar keuntungan sempit, dan karena telah menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Raja Boa Hutan, dia tidak berharap untuk bertemu manusia di sini. Dan ini seharusnya seorang satria manusia. Elemen cahaya yang menyinari Long Hao Chen benar-benar murni. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak menunjukkan reservasi, dengan tangan kirinya memegang riak cahaya, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya. Mengarahkan mereka ke tanah, dia dengan dingin menatap Andromalius. Niat pedang yang tajam samar-samar terlihat di sekelilingnya. Meskipun Long Hao Chen tetap diam, Andromalius merasa tidak nyaman dan gugup, seolah-olah Long Hao Chen sendiri adalah pedang yang sangat tajam. Dia benar-benar yakin bahwa ketajaman ini bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh energi spiritual eksternalnya. Jika ini sebelum dia terluka,
Andromalius bahkan tidak akan menganggap Long Hao Chen sebagai ancaman. Dalam pandangannya, musuh dengan level kultivasi semacam ini dapat dihancurkan hanya dengan dominasi energi spiritualnya yang luar biasa, tetapi situasinya saat ini tidak sama. Lukanya fatal, dan dia tidak dapat menggunakan transformasi Dewa Iblis. Ini mengurangi kekuatannya saat ini menjadi seperenam dari seharusnya. Jadi ketika menghadapi ksatria manusia seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkena tekanan besar? Manusia, bagaimana kamu bisa berada di sana? Andromalius tahu bahwa pertanyaannya bisa terasa kekanak-kanakan, tetapi dia mau tidak mau bertanya. Ini terlalu aneh, dia tidak mendeteksi sedikit pun dari dirinya melalui indranya, ditambah waktu kemunculan manusia ini terlalu bagus. Long Hao Chen menunjukkan senyuman acuh tak acuh, "Hai, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Jika saya mengatakan ini kebetulan, apakah Anda akan percaya? Sebenarnya, ini karena keberuntungan, atau mungkin harus saya katakan itu adalah hadiah dari surga, bagi kami untuk bertemu dengan Anda pada saat bentrokan Anda dengan Raja Boa Hutan. Pada waktu hari ini akan menjadi kuburanmu." Saat dia berbicara, Long Hao Chen tidak akan memberi Andromalius waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kaki kirinya melangkah maju, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangannya menghantam Andromalius. Pedang seperti kekosongan tiba-tiba mengembun. Berbeda dengan waktu melawan Ahbau, waktu itu tidak tampak sedalam kehampaan, tetapi menyebar luas, menekan ke depan dengan sikap tirani. Memotong gunung di jalan, mengeringkan air di jalan. Ini adalah prinsip di balik niat pedang dalam serangan Long Hao Chen. Tangan Andromalius bahkan tidak memiliki senjata, karena dua tombak ularnya yang menembus kepala Raja Boa Hutan masih tertinggal di mayatnya. Dengan raungan yang terdengar rendah, Andromalius melambaikan tangan kanannya ke depan, mengeluarkan ledakan kuat dari elemen gelap spiral, yang berubah menjadi semacam lubang hitam, bertiup dengan fluktuasi elemen kegelapan yang kuat saat diarahkan tepat ke Long Hao Chen. Pada saat ini, berbicara lebih jauh tidak masuk akal. Membunuh musuh adalah satu-satunya jalan keluar, jadi Andromalius memilih mengambil resiko. Tetapi tepat pada saat ini, di punggungnya, serangan tajam datang, menusuk luka yang dia miliki sebelumnya. Sekarang Andromalius tertarik karena efek dari Saint Spiritual Stopes Attraction, dia hanya mampu menargetkan Long Hao Chen, tanpa pilihan lain. Meskipun, bahkan jika dia punya pilihan, dia akan tetap memilih untuk membidik kesatria ini, yang merupakan ancaman terbesar baginya. Suara pop yang agak aneh terdengar, dan seluruh tubuh Long Hao Chen meledak dalam cahaya terang. Dia mundur sedikit, tapi pusaran air hitam dari kepalan tangan Andromalius terbelah, dan tubuh Andromalius juga bergoyang karenanya. Dari sini, keadaan lemah Andromalius sekali lagi dikonfirmasi. Pengawal suci ke-10 menyerang dalam sekejap, muncul seperti lampu listrik hijau yang meledak tepat di depan Andromalius. Sepasang belati berhasil memotong sepenuhnya sayap yang terputus di punggung Andromalius. Pengawal suci ke-10 menunjukkan penguasaan yang luar biasa, tidak hanya memotong sayap itu, tetapi juga menusuk pembuluh darah tebal di punggungnya. Untuk sesaat, di punggung Andromalius, darah merah tua mulai menyembur seperti air mancur. Long Hao Chen mundur sedikit, dan serangannya segera dilanjutkan. Dengan pukulan berat dan lompatan datanglah Condemning Revolving Sword. Strateginya terdiri dari menguasai Andromalius, tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Di saat yang sama dia meluncurkan serangan ini, serangan dari pengawal suci ke-10 terjadi sekali lagi, mengarah ke punggung Andromalius. Tekniknya mirip dengan Long Hao Chen, tapi tanpa meminjam kekuatan musuh. Ini adalah tarian angin yang dia gunakan sebelumnya untuk membuang Medusa. Tidak hanya itu, tapi beberapa cahaya bintang emas mulai berkumpul, membentuk tombak yang cemerlang. Ditembak dari belakang, itu ditujukan ke leher Andromalius. Ancaman besar membangkitkan kemampuan laten Andromalius, membiarkan mereka benar-benar menerobos. Meskipun dia terluka parah, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari 72 Dewa Iblis, dan dia secara alami memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Dia sudah memikirkannya dalam-dalam, dan mencapai kesimpulan bahwa melarikan diri adalah satu-satunya jalan keluarnya, bahwa dia tidak mampu lagi mengingini harta karun yang berada di sini. Selama dia berhasil keluar, dengan begitu banyak bawahannya di luar, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jika musuh-musuh ini benar-benar menghentikannya di sini, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Menatap ke langit, Andromalius membuat gerakan aneh. Melakukan kuda-kuda, dan mengarahkan tangannya ke tanah, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya merah gelap tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian segera, pancaran merah tua yang intens menyebar, membentuk penghalang yang menutupi seluruh tubuhnya di dalam. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa penghalang yang menutupi dirinya terlihat sangat mirip dengan desain pada pilar Dewa Iblis.
Serangan kelompok tiga Long Hao Shen jatuh ke penghalang ini, dan membawa sejumlah besar fluktuasi energi spiritual, tetapi dibiarkan tanpa cara untuk menerobos. Rasanya seolah-olah mereka langsung menyerang pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis di luar tampaknya merasakan krisis Andromalius, dan mulai bergetar ringan. Sinar merah tua kemudian menyembur keluar darinya, meluncur seperti anak panah ke arah Hao yang menjaga gua. Tanpa ragu, pancaran merah gelap ini ada di sini untuk menyelamatkan Andromalius, dan merupakan truf penyelamat hidupnya yang terakhir. Jika dia berhasil menyatu dengan kilatan merah tua ini, dia akan terserap oleh cahaya untuk disegel di dalam pilar Dewa Iblis. Meskipun ini akan menyegel setidaknya selama 3 tahun, setidaknya itu akan membuatnya tetap hidup. Jika musuh hanya kelompok Long Hao Chen, mungkin Andromalius bisa ikut campur dengan mereka, tetapi kemalangannya, Hao juga hadir, Hao yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Di depan pancaran cahaya yang dikeluarkan oleh pilar Dewa Iblis, 5 it besar Hao tiba-tiba terangkat, dan mata mereka berkilau dengan kilau serupa. Itu adalah tampilan yang sangat aneh, mengandung kebencian, kesuraman, dan bahkan lebih banyak kemarahan dan kesedihan. 5 kepalanya yang besar diangkat dan mengeluarkan raungan kemarahan. Semua mata mereka berubah menjadi warna ungu, dengan lapisan cahaya ungu beriak di sekitar tubuh Hao. Pada titik ini, kemegahan dan kekuatannya meningkat hingga menyerupai seorang penguasa yang mengendalikan semua makhluk di dunia ini. Bab 443. Akhir dari Dewa Iblis Ular. Dengan segera, 5 kepala besar itu membusung keluar, mengeluarkan riak niat ungu yang menyambut pancaran merah gelap yang menggelegak. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengesankan. Cahaya merah tua itu bertemu dengan aura niat ungu, dan kemudian meleleh seketika seperti lahar. Apalagi menyelamatkan Andromalius di dalam gua, itu bahkan tidak berhasil melewati Hao. Tidak hanya itu, tapi niat ungu yang menyebar dari Hao mulai menggelembung di dalam gua. Long Hao Chen merasa indranya bergetar, dan ketika niat ungu itu bersentuhan dengan penghalang yang melindungi Andromalius, itu langsung meleleh. Sesuatu serangan gabungan dari 3 kelompok Long Hao Chen bahkan tidak berhasil menembusnya. The Devil Snake Demon God Andromalius tampak kosong, itu mustahil. Dia tidak ingin percaya bahwa situasi ini nyata, tetapi itu terjadi tepat di depan matanya. Gelinding ke depan dan meluncurkan sebuah potong silang, Long Hao Chen meninggalkan dia tanpa kesempatan untuk memulihkan nafasnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang Hao lakukan, menyingkirkan pertahanan Andromalius niscaya menciptakan peluang bagus bagi mereka. Andromalius menghentikan serangan Long Hao Chen, dengan energi spiritualnya yang gelap gulita membentuk semacam baju besi sebagai pertahanan. Ekor besar di punggungnya juga naik, menahan serangan berikut dari pengawal suci ke-10 dan Yating. Namun, dia sekarang hanya bisa bertahan. Seringai dingin muncul di wajah Long Hao Chen. Bertahan, tetapi bahkan bertahan tidak akan membantu Anda. Karena dia tidak tahu situasi di luar, Long Hao Chen berasumsi bahwa Hao dan 2 penjaga suci bisa berada di bawah tekanan besar. Untuk alasan ini, dia tidak bisa membuang waktu. Dengan kilatan cahaya merah, proyektil tajam berbentuk pisau meninggalkan bekas luka di tubuh Andromalius. Pengawal suci ke-12 adalah sumber serangan itu. Menjadi orang yang menginstruksikan Long Hao Chen tentang teknik bela diri, dia adalah pilihan terbaik untuk menghabisi musuh ini. Sementara pengawal suci ke-12 melangkah maju, mengambil tempat Long Hao Chen, dia mulai memanggil rekan-rekannya sekarang setelah tangannya bebas. Dengan kilatan cahaya terang, total 4 sosok muncul di samping Long Hao Chen. Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan dan Han Yu muncul pada saat yang sama di samping Long Hao Chen, dan telah dipersiapkan sejak lama. Setelah muncul, mereka tidak membutuhkan Long Hao Chen untuk mengatakan apa-apa, dan pergi sesuai dengan rencana awal, melepaskan energi spiritual mereka segera. Long Hao Chen menginstruksikan Lin Xin, pergi keluar dulu untuk membantu kelompok Hao dengan gulungan. Yang lain, ikuti aku untuk serangan habis-habisan. Diameter gua 3 meter membatasi Andromalius sampai batas tertentu, tetapi itu cukup untuk kelompok Long Hao Chen. Saat ini, tidak diperlukan kecakapan teknis. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membunuh musuh di depan mereka. Long Hao Chen tetap tidak bergerak. Mengambil cahaya riak di tangannya, dia memegang Arya Cahaya Dewi dengan kedua tangannya, segera dikelilingi oleh kabut berwarna keemasan. Menyimpan daya, 3 lainnya bergegas keluar bersama. Sima Xian memiliki bola cahaya energi, Wang Yuan perisai jiwa ilahi, dan Han Yu memiliki darah merah liar, yang semuanya mengeluarkan kemampuan terbesar mereka. Dengan Sima Xian di tengah, Wang Yuan di kiri dan Han Yu di kanan datang serangan kekuatan penuh mereka terhadap Andromalius. Saat ini, Andromalius sudah melupakan kesuramannya. Bukannya murung, dia malah menjadi cemberut. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya,
apa yang akan dia takuti pada manusia ini? Bahkan jika dia lebih bodoh, dia masih akan mengerti bahwa dia berurusan dengan pasukan pemburu iblis manusia. Dan lebih jauh, itu harus menjadi satu dengan hanya satu pembangkit tenaga listrik di langkah ke-7, dan semua anggota lainnya di langkah ke-6. Tetapi bahkan pasukan pemburu iblis untuk kondisinya saat ini merupakan ancaman fatal. 3 peralatan legendaris bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditolak, terutama bola cahaya energetik Sima Xian. Melepaskan semua daya tembaknya, Sima Xian segera masuk ke mode madness, juga meminum pil haus darah yang diberikan oleh Lin Xin. Kekuatan kompor spiritual guntur Dewa Ungu juga meletus, membuat serangan ini mengabaikan semua biaya. Pada keadaan Sima Xian ini, bahkan jika Long Hao Chen bertemu dengannya, dia hanya akan bisa mencoba melarikan diri dan tidak lebih. Bang! Smash, Crush, Absorption dan Triple Blast ditambahkan ke kompor spiritual dari Purple Godly Thunder. Setelah bola cahaya energi dihancurkan untuk pertama kalinya, bertabrakan dengan sosok besar Andromalius, itu menghasilkan pertunjukan kekuatan awal yang sangat kuat. Gua ini hanya berdiameter 3 meter, dan meskipun bergerak lurus sangat mudah bagi Andromalius di lingkungan ini, bergerak di udara jelas mustahil baginya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan dengan tegas. Bola cahaya energetik berdiameter 1 meter membombardir tangannya yang bersilang di depan tubuhnya, menutupi Andromalius dalam potongan-potongan petir ungu dan cahaya. Tubuhnya yang besar tidak bisa menahan diri dari kejang dan gemetar, memperlambat responsnya. Lebih menakutkan, kedua tangannya menjadi hitam hangus, dan sejumlah besar energi spiritual yang digunakan untuk pertahanan robek seluruhnya. Yang hadir hanyalah pembangkit tenaga listrik yang mahir dalam memanfaatkan peluang, tidak satu pun dari mereka akan melepaskan peluang baik ini. Oleh karena itu, pengawal suci ke-10, ke-12, Yating, dan Han Yu serta Wang Yuan mengarahkan serangan mereka ke Andromalius secara berturut-turut, yang semuanya meninggalkan jejak yang dalam padanya. Yang paling berbahaya tetap pengawal suci ke-10, yang mengarahkan tepat pada luka asli Andromalius. Sekarang luka ditambahkan di lokasi yang sama, bagian dalam tulang yang retak oleh Raja Boa Hutan sudah terlihat. Pengawal suci ke-10 hanya membedah tulang ini, membiarkan banyak daging keluar. Hal ini membuat Andromalius kesakitan. Pengawal suci ke-12 berhati terbuka, membidik pinggangnya. Setidaknya setengah dari tulang besarnya memasuki bagian vital dari pinggang Andromalius di setiap serangan. Dengan Divine Soul Shield yang tertanam langsung dengan permata, Wang Yuan mengincar bahunya, sedangkan Wild Scarlet Blood Han Yu membuatnya dalam mode mengamuk, dengan panik menghasilkan bekas luka tanpa jeda. Yating yang berlawanan menggunakan mantra penyembuh pada Andromalius, Great Recovery. Meskipun itu adalah mantra penyembuhan yang efektif ketika menargetkan Long Hao Chen, pengguna elemen kegelapan yang ditargetkan Andromalius seperti seseorang yang sedang dimandikan dengan air es. Penampilan Andromalius saat ini terlalu rusak. Namun meski begitu, keuletan dan semangat juangnya masih belum hilang. Saat dia mengeluarkan teriakan marah ke arah langit, api merah gelap tiba-tiba mulai menyala di dahinya, saat dia berjuang dengan kekuatan penuh, dengan keras kepala mendorong semua orang menjauh, saat api merah gelap yang keras menyulut seluruh tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang, luka di tubuh Andromalius mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Juga, kekuatan fisiknya meningkat tajam, seolah-olah kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia baru saja terluka parah, tapi bagaimana dia bisa sembuh begitu cepat? Semua orang merasa kecil hati di tengah keterkejutan mereka. Jika Andromalius benar-benar pulih ke kondisi puncaknya, orang yang ditakuti dan harus melarikan diri malah menjadi kelompok mereka. Namun, salah satu dari mereka masih mempertahankan ketenangannya, dan itu adalah Long Hao Chen. Jangan panik, dia menggunakan mantra besar kehancuran iblis. Long Hao Chen berteriak dengan suara rendah, dan masih terus menyimpan kekuatannya. Penampilannya yang bersemangat masih terus menatap lekat-lekat pada Dewa Iblis Ular Iblis yang kekuatannya meningkat dengan cepat. Tepat sekali, Andromalius sudah terluka sedemikian parah, dan tidak ada pilar Dewa Iblis di dekatnya. Bagaimana dia masih bisa pulih dari luka-luka ini, dan dengan kecepatan secepat itu? Hanya ada satu kemungkinan jawaban, dan itu adalah penggunaan teknik yang tidak biasa dan luar biasa. Mantra besar runtuhnya iblis sangat kejam, dan bahkan Dewa Iblis akan menderita efek samping yang sangat parah karena menggunakannya. Mengingat keadaan Andromalius saat ini, menggunakannya seperti melepaskan setengah kehidupan. Tetapi dia tidak punya pilihan, karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Tapi semakin lemah keadaan tubuhnya, semakin pendek durasi mantra besar keruntuhan iblis akan bertahan. Setelah diperingatkan oleh Long Hao Chen, semua orang berkumpul berdampingan. Setelah sekian lama menjadi tim, tingkat koordinasi mereka pun sudah cukup.
Selama Andromalius dihentikan dari keluar, mantra besar runtuhnya iblis hanya akan menyebabkan keruntuhannya sendiri. Karena kekuatan besar dari kompor sein spiritual, yang lain tidak perlu mempertimbangkan hal lain, dan bisa memberikan segalanya untuk menyerang. Penjaga suci ke-10 dan ke-12 mundur ke sisi Long Hao Chen, dan Yating berubah menjadi cahaya untuk memasuki area Dewi Cahaya. Pada saat ini, di tubuh Long Hao Chen, api keemasan gelap yang intens melonjak. Itu berbeda dari sebelumnya, itu tidak hanya muncul di area Dewi Cahaya kali ini, tetapi di seluruh tubuh Long Hao Chen. Setelah melalui menyimpan kekuatan, Long Hao Chen menyulut sebagian besar energi spiritualnya sendiri. Ini adalah api eksklusifnya sebagai yang dipilih dewa. Di luar gua, rawa-rawa diski tiba-tiba mulai terlihat berkilau, dan siluet ilusi Dewi Cahaya diam-diam muncul entah dari mana, menerangi semua sekitarnya. Hamparan rawa beracun yang luas diarahkan oleh auranya, yang juga menerangi area rawa yang berantakan. Jumlah ular iblis yang hidup sudah hampir nol. Hao, penjaga suci ke-9 dan ke-11, dan Lin Xin yang datang ke Flip kemudian dengan gulungannya hampir sudah memusnahkan beberapa ratus ular iblis secara menyeluruh. Ular iblis dan boa hutan ini memiliki konsumsi besar-besaran dari pertempuran mereka sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka masih bisa menahan rentetan mantra kuat yang tiba-tiba ini? Di dalam gua, sederetan poni besar terdengar. Saute pemisah ruang Wang Yuan, kompor spiritual guntur Dewa Ungu Simasian, dan pedang suci Han Yu ditambah serangan Asura, semuanya secara berurutan membombardir ular Dewa Iblis. Meskipun mereka semua ditolak tanpa kecuali, sikap mengesankan Andromalius hampir kelelahan karena mereka. Tengkorak api biru besar muncul saat ini, dengan keras menghantam dada Andromalius, memberinya sensasi lamban saat dia bersiap untuk mencoba lagi untuk bergegas keluar. Ancaman sisa dari ular iblis di luar tidak banyak, jadi Lin Xin kembali ke rekan-rekannya setelah melempar beberapa gulungan. Pada saat ini, Andromalius terlihat sangat mengintimidasi. Di sekujur tubuhnya, pembuluh darah besar membengkak, dan darah merah gelapnya sudah membuat penampilannya tidak bisa dikenali. Hanya cara yang mengesankan dari tubuhnya yang benar-benar kuat, dan dia tampaknya telah mendapatkan kembali posisi seseorang di puncak langkah ke-8. Kedua tangannya tertutup sisik tebal, dia menyilangkan tangannya, saat dia mencoba untuk menahan serangan kutukan api dari Lin Xin, yang berakhir dengan tangannya yang terbakar hitam hangus. Temperatur yang mengerikan dari api Heart of Flame menghasilkan kerusakan yang cukup signifikan. Rah. Andromalius mengeluarkan raungan marah dekat dengan binatang ajaib, dan dengan panik melepaskan energi spiritual elemen kegelapan yang mengerikan di tubuhnya untuk membentuk proyektil terang, mengarah langsung ke Long Hao Chen. Seluruh gua sepertinya berputar karena bola merah gelap yang berkilauan ini. Perasaan tercekik menyerang semua orang yang sedang mempersiapkan serangan mereka. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, dahi Long Hao Chen tiba-tiba berkilau, memperlihatkan 9 kilatan cahaya berwarna emas keunguan. Di matanya, cahaya ilahi ditembakkan, dan api keemasan gelap yang naik ke tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi terang, mengeluarkan kilau yang tak tertandingi. Bahkan rekan satu timnya tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka pada saat itu juga. Arya Dewi Cahaya mengirimkan dengungan yang sangat cepat. Orang bisa melihat pada titik ini bahwa itu bergetar sedikit di tangan Long Hao Chen, karena pedangnya diam-diam mulai memancarkan beberapa transparansi. Segera, seluruh gua mulai bergetar sangat tajam. Warna emas dan merah tua menghilang hampir secara bersamaan, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangan Long Hao Chen menghilang tepat pada saat itu. Saat ini, wajahnya tampak agak pucat, dan tubuhnya terhenti, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad dan ketajaman. Tepat di depannya adalah Andromalius, yang mempertahankan postur yang sama, dan bahkan memiliki bola cahaya merah tua raksasa di depannya. Namun, dia tampak sangat beku, juga terhenti. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada yang tahu, karena saat cahaya terang itu bersinar, mereka semua tanpa sadar menutup mata, dan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Di luar gua, ilusi Dewi Cahaya juga menghilang. 5 kepala besar Hao masih melihat ke atas, tapi tampak agak teralihkan, seolah merasakan sesuatu. Anak anjing, bola cahaya merah tua tiba-tiba berputar tanpa tanda, dan bahkan tidak menghasilkan ledakan setelahnya. Seolah dipotong seperti tomat, hanya berubah menjadi cairan kental, menghilang di udara. Simasian, Wang Yuan dan Lin Xin langsung membuka mata mereka lebar-lebar, karena mereka melihat dengan jelas bahwa dari kepala hingga kakinya, bekas luka muncul di sekujur tubuh Andromalius, yang akhirnya mulai bergetar. Jejak cahaya menjadi semakin terang, dan gemetar tubuh Andromalius juga mendapatkan momentumnya. Akhirnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari tubuhnya. Dewa Iblis ular iblis yang sangat kuat akhirnya jatuh, dengan sejumlah besar bagian tubuhnya jatuh ke tanah.
Lingkungan menjadi diwarnai dengan darah merah cairnya. Tubuh Long Hao Chen juga sedikit bergoyang, dan Han Yu buru-buru meraih tangannya, datang dari samping. Dua penjaga suci yang tidak datang tepat waktu untuk memberikan dukungan mereka mulai menunjukkan rasa takut dalam nyala api yang berfungsi sebagai mata mereka. Alasan mengapa mereka tidak menutup mata hanyalah karena mereka tidak bisa. Untuk alasan ini, dari semua orang yang hadir, mereka adalah satu-satunya yang melihat apa yang dilakukan Long Hao Chen. Bab 444. Rahasia Arya Dewi Cahaya, I. Potong menjadi dua dalam satu ayunan. Deskripsi ini sangat cocok untuk pemandangan itu. Ketika dia mendekati kondisi puncaknya dengan bantuan mantra besar runtuhnya iblis, Andromalius segera diiris menjadi dua oleh Arya dari Dewi Cahaya. Baik skill maupun tubuhnya tidak berhasil berdiri di depan serangan kuat dari Arya Dewi Cahaya. Itu adalah pembunuhan instan. Long Hao Chen berhasil membunuh musuh seketika. Tapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat tiba-tiba? Hanya Long Hao Chen yang benar-benar mengerti bagaimana ini terjadi. Pada saat ini, pikirannya tidak bisa membantu tetapi kembali ke waktu di kuil prajurit, ketika dia mengirimkan kembali maksud pedang di Arya Dewi Cahaya. Kepala kuil prajurit, Dewa Perang Qiyu Yonghao memiliki 1-lawan-1 dengannya, di mana dia memberitahunya sebuah rahasia. Rahasia ini telah disimpan di dada Long Hao Chen sejak saat itu. Saat itu, Qiyu Yonghao memberitahunya bahwa Arya Dewi Cahaya punya rahasia. Bahwa di atasnya ada segel yang kuat, awalnya dicap oleh pedang suci Wilder Ye Wuxiang sebelum dia meninggalkan dunia, demi menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari Arya Dewi Cahaya. Ini untuk menghindari melukai generasi muda secara tidak sengaja. Qiyu Yonghao juga memberitahunya bahwa untuk menyingkirkan segel ini dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari Arya Dewi Cahaya, kultivasi pengguna setidaknya perlu mencapai langkah ke-8. Dengan menyebabkan cerukan sehubungan dengan penyimpanan daya, ini hampir tidak dapat dicoba pada langkah ke-7. Setelah itu, Qiyu Yonghao mengajari Long Hao Chen metode untuk melepaskan segelnya. Qiyu Yonghao bisa disebut mantan pengikut pedang suci Wilder Qiyu Yonghao, dan juga satu-satunya orang yang mengetahui metode ini di seluruh benua. Ketulusan Long Hao Chen ketika datang untuk mengembalikan niat pedangnya menggerakkan dia dan membawanya untuk mengungkapkan rahasia ini pada akhirnya. Itu karena, dia juga ingin melihat kelahiran pengguna pedang suci baru yang bisa mewarisi warisan Ye Wuxiang. Beberapa saat yang lalu, Long Hao Chen menarik dukungan dari Storing Power untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya ke puncaknya, dan berhasil untuk pertama kalinya melepaskan segel Arya dari Dewi Cahaya, kemudian menggunakan kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi ini. Untuk pertama kalinya, adapun Andromalius, dia menjadi persembahan pertama untuk pedang dewa. Alasan Long Hao Chen melakukan ini sangat sederhana. Dia hanya tidak ingin memberi Andromalius kesempatan untuk melakukan serangan balik, setelah belajar cukup dari Forest Boa King. Untuk alasan ini, dia menggunakan serangan terkuatnya untuk menghancurkan Dewa Ular Iblis secara menyeluruh, dan sepenuhnya menyingkirkan jiwa dan hidupnya, dan melenyapkannya melalui pedang suci yang saleh. Cahaya merah tua mulai bersinar di mayat Andromalius, terbang kembali keluar. Kejadian ini terlalu mendadak, bahkan melebihi kecepatan pengawal suci ke-10. Samar-samar terlihat bahwa ini adalah mahkota merah tua yang meneteskan darah merah tua. Ketika kelompok Long Hao Chen membunuh penerus Dewa Iblis, mereka memperoleh mahkota warisan. Tapi aura yang keluar dari mahkota Dewa Iblis ini jauh lebih kuat dari saat itu. Jelas, itu mencoba melarikan diri dan bergabung dengan pilar Dewa Iblis Andromalius. Dengan cara ini, bertahun-tahun kemudian, Dewa Iblis Ular Iblis baru akan muncul kembali dan memerintahkan Ular Iblis. Long Hao Chen tidak berhasil tepat waktu untuk menghentikannya, karena yang lain termasuk dua pengawal suci masih terguncang karena serangan yang menghancurkan bumi Long Hao Chen. Ketika mereka pulih dari keterkejutan, mahkota merah tua itu sudah melayang melewati mereka. Karena Yating membantu Long Hao Chen untuk menampilkan kekuatan penuh dari Arya Dewi Cahaya, dia menjadi lemah dan bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan tarik dari kompor spiritual Sein. Dalam keadaan sangat terkejut, Long Hao Chen mendapati dirinya tidak dapat menghentikannya. Tetapi tepat pada saat ini, penyerang yang rakus muncul tiba-tiba di satu-satunya jalan dari mahkota merah tua itu. Mahkota Dewa Iblis ini memang sangat cepat, bahkan menghindarinya pun tidak mungkin, tapi akhirnya ditelan seluruhnya. Dengan cahaya keemasan tipis, yang mengejutkan semua orang, orang yang menelan mahkota Dewa Iblis adalah cahaya kecil, salah satu dari 5 kepala Hao. Sepasang mata emas Little Light berkilauan, dan samar-samar, tubuhnya mulai bergetar dengan maksud ungu. Semua orang merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya mulai berputar, sebelum kembali normal, seolah tidak ada yang terjadi. Tanggapan Lin Xin adalah yang tercepat. Dia tidak hanya memiliki bro obat, tetapi juga skroge luar skruges.
Hal pertama yang dia lakukan adalah berlari dan mencoba bertanya kepada Hao, "Hao yang terhormat, bisakah kamu meludahkannya?" Little Light dengan tidak senang memelototinya, dan menggelengkan kepalanya dengan bangga. Sepertinya berkata, "Ingin saya membagi sesuatu yang baru saya makan? Anda sedang bermimpi. Jangan seperti itu, Hao sayang. Itu adalah mahkota Dewa Iblis. Jika benda ini dibawa kembali ke aliansi, kita bisa menukarnya dengan cukup banyak peralatan legendaris, dan bahkan satu atau dua peralatan epik akan dimungkinkan. Bagaimana Anda bisa menyimpan semuanya untuk diri Anda sendiri?" Adapun penampilan sedih Lin Xin, cahaya kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali dan hanya menoleh. Pada saat ini, pengawal suci ke-9 dan pengawal suci ke-11 di luar juga kembali. Wang Yuan tertawa, "Biarlah, punya bro obat. Bisakah kamu berhenti bersikap serakah? Memiliki Hao memakannya jauh lebih baik daripada membiarkannya pergi. Aku tidak percaya ini nyata, kami benar-benar membunuh Dewa Iblis. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya oleh siapapun." Dia bukan satu-satunya yang menganggap hal itu tidak bisa dipercaya. Bahkan Long Hao Chen yang memberikan pukulan terakhir merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka benar-benar berhasil, dalam membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius. Meskipun dia tidak lebih dari 72 Dewa Iblis yang terakhir, dia masih membawa grup dengan total lebih dari 500.000 poin kontribusi. Jika mereka bisa membunuh satu di atas peringkat, hadiahnya akan melampaui 1 juta poin. Cahaya keemasan mulai bersinar di dada Long Hao Chen, dan Chen Yinger dan Kair akhirnya dipanggil. Hanya saja mereka berdua tidak terlihat begitu baik. "Apa yang terjadi denganmu?" Chen Yinger tampak tercengang saat melihat Long Hao Chen yang meminjam dukungan dari lengan Han Yu, dan Kair cemberut dengan ekspresi tidak puas. Karena yang lain dipanggil oleh Long Hao Chen untuk waktu yang lama, mereka jelas dilempar ke dalam pertempuran, tapi dia tidak dipanggil sampai sekarang. Dengan susah payah, Long Hao Chen tersenyum padanya, "Bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit lemah. Saya hanya perlu istirahat." Cahaya keemasan dimuntahkan dari mulut cahaya kecil, menyelimuti Long Hao Chen, membantunya memulihkan beberapa energi spiritual. Setelah Hao berevolusi ke tingkat mendapatkan 5 kepala, dukungannya tidak hanya berkaitan dengan aspek energi spiritual, tetapi bahkan vitalitas dan kemampuan latennya yang melimpah membantunya pulih. Untuk alasan ini, setelah menerima dukungan Little Light, wajah Long Hao Chen segera terlihat jauh lebih baik. Melihat sejumlah besar mayat ular iblis di kejauhan, Chen Yinger dan Kair tercengang. Chen Yinger memasang ekspresi ragu-ragu saat dia bertanya, "Jangan bilang kalau pertarungan sudah berakhir?" "Ya Tuhan, apakah itu pilar Dewa Iblis? Dan bagaimana dengan Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius? Apakah dia melarikan diri?" Sambil tertawa, "Lolos, kemana menurut Anda dia akan melarikan diri? Dia ada di sana, meski hanya tersisa daging cincang. Tetap saja, itu semua bagus. Aku harus mengemas semuanya nanti." Wang Yuan berseru tanpa syarat, "Apakah bro, tidakkah kamu akan berhenti menunjukkan semakin banyak kesombongan?" Mendengar bahwa Dewa Iblis-Iblis Ular meninggal, Kair masih lebih baik, karena bagaimanapun dia menderita amnesia, tapi Chen Yinger berdiri tercengang, "Apakah kamu mengatakan bahwa Dewa Iblis Ular Iblis dibunuh olehmu?" "Tuhanku, bagaimana itu mungkin?" Cahaya keemasan dipancarkan oleh tubuh Han Yu, menyelimuti semua orang di dalamnya. Itu adalah kekuatan kompor spiritual berkat cahaya, sangat mempercepat pemulihan energi spiritual setiap orang di dalam jangkauannya. Bahkan efek samping dari kompor spiritual guntur Dewa Ungu yang mempengaruhi Sima Xian mulai berkurang. Long Hao Chen tersenyum, "Tidak ada yang tidak mungkin, bukankah kita berhasil? Meskipun keberuntungan memainkan peran besar, kami masih berhasil. Dan dengan ini kita selesai dengan semua misi yang telah kita lakukan kali ini." Pada titik ini, dia mulai dengan jelas menunjukkan rasa bangga. Tapi setelah melihat Kair, kegembiraannya berkurang banyak. Benar, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan kali ini, dibandingkan dengan ingatan Kair, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak memilih untuk melakukan perjalanan ini di wilayah iblis, sehingga Kair tidak akan berakhir dalam keadaan ini. "Kamu masih tidak mempercayaiku?" Kair menunjukkan sisi pemarah, tetapi mengatakan tidak lebih dari itu, karena melihat ekspresi sedih di wajah Long Hao Chen, mengandung beberapa ratapan. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Long Hao Chen seperti itu, perasaan tertekan di hatinya menghilang tanpa sadar, karena dia merasa tersangkut di tenggorokannya. Yang lain menutup mulutnya tanpa sadar. Dalam suasana yang aneh ini, mereka pulih saat bermandikan berkah cahaya. Sangat cepat, semua orang di luar Long Hao Chen yang sebagian besar melampaui batasnya dan Sima Xian yang menderita efek samping pulih, kembali ke puncaknya. Bahkan 4 penjaga suci tidak terkecuali, dan dari sana, kekuatan besar kompor spiritual berkat cahaya dapat dilihat. Long Hao Chen menyatakan, "Waktu untuk menyapu semua orang di medan perang."
dan memimpin untuk menuju mayat Raja Hutan Boa. Di medan perang, selain Raja Boa Hutan, ada 6 atau 7 mayat boa hutan biasa. Setelah pemusnahan ular iblis, boas hutan yang bisa kabur sangat sedikit. Tapi ini hanya merepotkan kelompok Long Hao Chen. Long Hao Chen dengan hati-hati menemukan mayat Raja Hutan Boa di melodi abadinya. Dia masih bisa merasakan panas yang dipancarkan oleh Eternal Melody, secara jelas menyerap kekuatan jiwa yang bertahan di medan perang ini. Elit ular iblis memiliki harga yang cukup tinggi, belum lagi kristal ajaib yang mereka miliki. Kapasitas penyimpanan melodi abadi Long Hao Chen mendekati tidak terbatas. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk membawa semuanya dapat dipulihkan di sini, membuat medan perang jauh lebih bersih. Bab 446. Rahasia Arya Dewi Cahaya, 2. Sekarang efek dari sihir gabungan antara para penjaga suci ke-9 dan ke-11 secara bertahap menghilang, rawa-rawa tersebut memulihkan kejanggalan mereka. Lin Xin juga keluar dari gua. Melihat ekspresi puas di wajahnya, terlihat bahwa mayat Dewa Iblis-Iblis Ular telah selesai ditangani. Bos, haruskah kita pergi berburu harta karun di gua ini? Lin Xin menyarankan dengan semangat tinggi. Namun, dia dengan sangat cepat menyadari bahwa perhatian Long Hao Chen tidak terfokus pada harta karun di dalam gua, dan bahwa dia malah menatap pilar Dewa Iblis di dekatnya. Pilar besar itu telah kehilangan kemegahan aslinya. Berdiri di sana begitu lama, itu tampak seperti prasasti biasa. Sebuah patung besar berbentuk ular berputar di sekelilingnya, meskipun lampu merah di matanya jauh lebih redup. Bos, kamu tidak mungkin berpikir untuk mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis ini? Lin Xin secara tidak sadar bertanya, tetapi keheranannya, Long Hao Chen benar-benar mengangguk kepadanya sebagai konfirmasi. Melihat Long Hao Chen, yang lain tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut. Sejak era kegelapan dari 6.000 tahun yang lalu, Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya meninggal, tetapi hingga hari ini, tidak ada dari 72 pilar Dewa Iblis yang pernah dihancurkan. Sehubungan dengan ini, aliansi kuil melakukan terlalu banyak upaya, tetapi bahkan dengan kekuatan artefak ilahi, mereka masih tidak dapat menghancurkan salah satu pilar Dewa Iblis itu. Tetapi pada saat ini, Long Hao Chen benar-benar menunjukkan niat untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis ini. Bahkan jika semua orang percaya dan percaya padanya, mereka masih merasa bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya. Bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak tahu tentang ketangguhan pilar Dewa Iblis? Dia setelah semua secara pribadi melihat apa hasil dari serangan kekuatan penuh dari pil internal Raja Hutan Boa terhadapnya. Tapi dia juga tahu bahwa 70 pilar iblis Dewa Iblis adalah fondasi mereka. Selama 72 ini tidak dihancurkan, menginginkan aliansi kuil untuk mengalahkan ras iblis tidak lebih dari angan-angan. Saat ini, Andromalius dikalahkan oleh mereka, dan pilar Dewa Iblisnya, terlihat di depan mata mereka. Karena itu adalah yang terakhir dan terlemah dari pilar Dewa Iblis, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak tergoda? Saya ingin mencobanya. Nada suara Long Hao Chen tidak dapat dianggap ditentukan, tetapi entah bagaimana tampak emosional. Dipengaruhi oleh emosinya, semua orang secara bertahap mulai menunjukkan ekspresi serius. Sima Xian membawa bola cahaya energiknya, "Bos, izinkan aku mencoba dulu." Grow up. Tepat pada saat ini, raungan rendah datang tiba-tiba, membatalkan saran Sima Xian. Raungan pelan itu datang dari Hao. Long Hao Chen memandang rekan lamanya dengan takjub. Jelas, mood Hao terasa tidak normal. Melihat pilar Dewa Iblis besar itu, pikiran Hao entah bagaimana tampak tidak teratur. Long Hao Chen segera merasakan bahwa suasana hati Hao bahkan keluar dari kendalinya sendiri. Dengan semacam ruam yang akan sulit untuk dijelaskan, rasa sakit menyebar dari hati Hao, bahkan ditularkan ke Long Hao Chen. 5 kepalanya yang besar diangkat ke atas pada saat yang sama, meraung marah. Cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil dan ungu kecil berbagi keadaan pikiran yang sama, dipenuhi dengan amarah yang tak terlukiskan, dipenuhi dengan amarah yang putus asa. Dengan segera, cahaya ungu yang intens menyebar dari tubuh Hao. Long Hao Chen menyadari keheranannya bahwa setelah cahaya ungu ini muncul, api mulai berkobar di seluruh tubuh Hao. "Hao, jangan!" Menjadi pucat karena ketakutan, Long Hao Chen berusaha menghentikannya, karena dia merasa bahwa Hao memicu sumber hidupnya sendiri. Rah! 5 kepala besar Hao berbalik pada saat yang sama, bahkan mengoceh dengan beberapa kekejaman di Long Hao Chen. Segera, sepasang sayap besar di punggungnya terbuka, membawa tubuh besarnya langsung menuju pilar Dewa Iblis. Api ungu membara semakin keras, dan pada saat ini Hao tampak seperti anak yang sulit diatur, yang sifat keras kepalanya yang tak tertandingi adalah sesuatu yang bahkan Long Hao Chen tidak berhasil jinakkan. Pada saat jaraknya dari pilar Dewa Iblis mencapai 20 meter, tubuh besarnya mulai mandek di udara. Long Hao Chen tiba-tiba mendapat kesan, bahwa ketika api ungu yang naik di sekitar Hao semakin dekat,
pilar Dewa Iblis sebenarnya sedikit gemetar. Bagaimana bisa? Pilar Dewa Iblis bergetar. Di tengah kebingungan Long Hao Chen, Haoi mulai bergerak. Api ungu yang intens tiba-tiba mulai berkumpul di atasnya. Segera, Haoi secara bersamaan meraung dengan 5 kepala besarnya, dan 5 cahaya muncul, keluar dari mereka. Ini adalah 5 kristal aneh, agak mirip dengan kelima kepalanya. Berwarna emas, merah, hijau, biru dan ungu, 5 kristal ini mengambang di atas 5 kepala besar Haoi. Tapi saat dilepaskan, api ungu itu dengan panik mengalir keluar, seolah-olah mengikuti niatnya. 5 kristal perlahan terbang, membentuk formasi melingkar. Masing-masing dari 5 pergi ke satu arah, saat api ungu berkumpul di tengah area yang dibentuk oleh kristal. Api ungu yang sebelumnya sangat besar dengan cepat menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, tetapi bersinar dengan cahaya keemasan ungu yang intens. Secara bertahap, bola cahaya keunguan keemasan ini mengembang, berbentuk anak panah. 5 kepala Haoi menggeram secara bersamaan, setelah itu, panah itu langsung dikirim ke pilar Dewa Iblis. Saat diluncurkan, tubuh besar Haoi menghilang, dan 5 kristal kembali ke dalam dirinya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing dari 5 kepala Haoi mengeluarkan darah, sementara itu tubuhnya berfluktuasi dengan energi spiritual. Long Hao Chen selalu mengawasi situasi Haoi, dan beberapa energi spiritualnya telah pulih. Dia segera berlari ke arahnya, 4 penjaga suci mengikuti dari dekat. Hanya pengawal suci ke-10 yang mengalahkan Long Hao Chen, segera menuju ke Haoi, mencoba menahan berat badannya. Namun, Haoi memang terlalu besar. Adapun beratnya yang sangat besar, angin yang menghususkan diri pada penjaga suci ke-10 sepertinya tidak dapat menahannya, terutama ketika melakukan kontak dengan maksud ungu yang disebarkan darinya, melemahkannya. Kali ini, kilatan kuning menyinari Haoi, sangat mengurangi berat badannya. Long Hao Chen memimpin sisanya untuk berkumpul dan melihat-lihat Haoi. Sementara itu, panah emas keunguan telah secara akurat mengenai pilar Dewa Iblis. Di bawah pengawasan semua orang, itu berubah menjadi sinar cemerlang yang masuk ke dalam pilar Dewa Iblis, masih tak bergerak. Awalnya masih berharap, ekspresi wajah orang lain segera menjadi gelap. Baik, bahkan jika Haoi kuat, bagaimana dia bisa merusak pilar Dewa Iblis? Hampir mengherankan mengapa mereka begitu berharap. Tapi karena semua orang merasakan kesedihan Haoi, Long Hao Chen tiba-tiba berteriak ketakutan di depan pilar Dewa Iblis yang diserbu oleh serangan. Lihat. Persepsi Long Hao Chen jauh melampaui persepsi orang lain, dan saat cahaya ungu itu menghilang, dia juga percaya bahwa serangan Haoi ternyata tidak efektif. Tapi dengan cepat, perasaannya berubah. Itu karena dia merasakan getaran hebat dari pilar Dewa Iblis sebelumnya, digantikan oleh rasa hening yang mematikan, seolah-olah akan runtuh. Aura yang keluar darinya penuh dengan keputusasaan. Cahaya ungu muncul kembali, menyebar dari dalam keluar. Pada awalnya, cahaya ungu itu sangat lemah, hanya berdesir lemah di pilar Dewa Iblis ini. Tapi seiring berjalannya waktu, itu mulai mendapatkan kekuatan, dan retakan kecil mulai muncul di pilar Dewa Iblis besar itu. Sima Xian berteriak dengan liar, mengayunkan bola cahaya energisnya dengan kasar. Sayap spiritual di punggungnya menyebar, dan maju menuju pilar Dewa Iblis besar dengan kecepatan penuh. Suara metalik yang luar biasa datang bersama dengan semacam jagoan yang menusuk telinga, meledak dengan keras saat itu menabrak pilar Dewa Iblis. Gemuruh, area yang terkena bola cahaya raksasa benar-benar hancur, dan cahaya hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Warna emas keunguan mulai meledak dari dalam dengan kecepatan yang aneh. Samar-samar, seseorang bisa mendengar jeritan sedih yang tak terhitung banyaknya keluar dari pilar Dewa Iblis itu, seolah-olah banyak jiwa menjadi sasaran bersama dengan kehancuran besar-besaran. Bang 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 bang, dengan ledakan berturut-turut yang keras, substansi energi, cahaya merah tua yang tampaknya membentuk pilar Dewa Iblis mulai menyebar, dan seluruh rawa kegelapan bergetar karenanya. Suara mendengung terdengar di semua provinsi iblis, terutama yang berkumpul di perbatasan. Tampaknya semua pilar Dewa Iblis mengucapkan panggilan sedih dari kehancuran yang satu itu, dan bahkan pilar naga iblis milik Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Benar, dalam sejarah bersama umat manusia dan iblis, pilar Dewa Iblis akhirnya hancur total pada hari ini. Dengan kata lain, tidak ada lagi Dewa Iblis ular iblis yang akan muncul di seluruh benua. Long Hao Chen dan 64 komandan kelas 4 Demon Hun Squad membawa gelombang baru, seolah-olah melambangkan pergantian pertempuran antara manusia dan sisi iblis yang sampai sekarang mempertahankan paritas. Menatap kosong pada pilar Dewa Iblis yang hancur itu, semua orang berada dalam kondisi pikiran tertentu. Kebanyakan, mereka tidak bersemangat, tetapi pindah. Dapat dikatakan bahwa kebencian mereka semua terhadap iblis telah mengakar dalam. Terjadinya penghancuran salah satu simbol iblis tertinggi memiliki makna yang lebih dari kemungkinan terobosan masa depan mereka ke langkah ke-9.
Banyak pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9 muncul dalam sejarah, tapi ini adalah pertama kalinya salah satu dewa pilar dewa iblis dihancurkan. Pertama kalinya yang tak tertandingi, 72 pilar dewa iblis menjadi 71. Dalam beberapa hal, poin terpenting adalah Long Hao Chen dan krunya membuktikan bahwa 72 pilar dewa iblis tidak bisa dihancurkan. Menghancurkan mereka mungkin saja terjadi, dan informasi ini sangat penting bagi aliansi.